Assalamualaikum. Ketika seseorang akan melakukan penelitian, tentu yang pertama di awal yang sedikit membingungkan itu adalah ketika akan menetapkan judul penelitian. Bagaimana agar judul penelitian itu menarik? Ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menelusuri minat dan kemampuan si peneliti. Kalau di dalam perguruan tinggi, itu minat bisa kita lihat melalui konsentrasi atau jurusan yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa, sehingga ketika penelitian itu dilakukan sesuai dengan konsentrasinya, ini akan mengarah kepada minat yang memang sudah dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan. Yang kedua adalah kita bisa membaca berbagai literatur dari peneliti-peneliti yang terdahulu, di mana kita akan menemukan apa yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu yang bisa kita lanjutkan untuk diteliti saat ini. Sehingga kita harus punya banyak literatur khususnya peneliti-peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian di awal. Kemudian yang ketiga, pertimbangan yang kita harus lakukan adalah kita membaca pedoman yang harus diikuti aturannya di dalam kita menulis atau melakukan suatu penelitian. Jadi entah itu penelitian yang didanai oleh pemerintah misalnya, atau didanai oleh internal, atau penelitian mandiri. Pedoman-pedoman tersebut harus kita pelajari sehingga dari situ kita akan bisa punya ide tentang sesuatu hal yang perlu kita teliti. Karena ini biasanya akan ada tema tertentu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan yang perlu kita lakukan. Kita harus melakukan pra-riset. Pra-riset dengan bisa melakukan wawancara atau menyebarkan kuesioner awal untuk menemukan masalah-masalah dari objek yang diteliti. Dari banyaknya masalah yang kita temukan, bisa kita angkat menjadi variabel judul. Kemudian berikutnya pertimbangan adalah kita bisa menemukan judul itu dari riset gap antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya, sehingga dari riset gap itu kita bisa menemukan ada persoalan-persoalan yang kita harus teliti, yang tidak dilakukan atau yang menjadi pembeda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya. Berikutnya, kita bisa menemukan judul yang menarik ketika kita berdiskusi dengan pihak-pihak yang lebih kompeten, misalnya kakak tingkat yang sudah pernah meneliti, atau dosen pembimbing skripsi misalnya, atau tesis atau disertasi, atau misalnya tokoh-tokoh yang memang sudah sering dan melakukan penelitian. Dari hasil diskusi kita akan punya wawasan gitu ya tentang apa hal-hal yang perlu diteliti. Misalnya dari masalah-masalah yang dihadapi saat ini, yang dihadapi pemerintah misalnya, yang dihadapi oleh pihak-pihak tertentu yang memang harus ditemukan solusinya dari hasil penelitian. Seperti itu. Nah, kemudian ada karakteristik dari judul penelitian yang perlu kita patuhi, dalam arti perlu kita pedomani. Yang pertama karakteristik itu adalah di mana judul itu secara akurat harus menunjukkan subjek dan ruang lingkup penelitian. Jadi subjek dan ruang lingkup penelitian itu harus tergambar di judul yang kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah kita menghindari frase yang berlebihan. Frase yang berlebihan itu misalnya peneliti itu dengan mengungkap kata-kata sebuah studi atau sebuah analisis gitu kan ya. Karena frase yang berlebihan itu sebetulnya sudah kita lakukan di dalam proses penelitian itu sendiri dan tidak perlu kita ungkap lagi di judul. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak menggunakan singkatan yang tidak lazim atau tidak umum diketahui oleh orang. Karena singkatan-singkatan ini akan membuat pembaca khususnya misalnya ya, itu akan bingung dengan judul yang kita gunakan di dalam penelitian.
Nah, kemudian untuk penentuan judul itu sendiri harus mengacu kepada pedoman yang harus diikuti di dalam proses penelitian. Entah itu pedoman dari pihak internal atau pihak kampus, atau itu misalnya dari pemerintah dalam bentuk hibah-hibah penelitian dan seterusnya. Nah, itu kita harus mentaati aturan yang harus dipedomani di dalam proses penetapan judul itu sendiri. Kemudian judul harus mengidentifikasi variabel kunci baik dependent maupun independent. Jadi harus jelas gitu ya, mana yang menjadi variabel dependent dan mana yang menjadi variabel independent. Kemudian judul itu juga mengungkapkan bagaimana metode di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Jadi di situ di dalam judul itu juga tergambar gitu ya. Terkadang kita menggunakan kata pengaruh, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian juga judul itu menggambarkan hubungan antar variabel yang mendukung hipotesis utama. Jadi hubungan-hubungan antar variabel, mana variabel dependent, independent, variabel sebagai variabel penghubung ya, atau variabel sebagai dampak. Nah, itu harus kita tentukan dengan cermat gitu ya. Kemudian judul juga terbatas pada 5 hingga 15 kata substantif. Jadi kita juga membuat judul tidak boleh terlalu panjang gitu ya. Judul harus tepat sasaran. Apa yang mau kita teliti harus tergambar di dalam judul itu secara komprehensif. Kemudian judul juga harus menggunakan tata bahasa dan kapitalisasi yang benar. Jadi kita tidak menggunakan bahasa-bahasa tertentu yang sulit dimengerti, misalnya bahasa daerah gitu kan ya. Kita menggunakan bahasa itu dengan tata bahasa yang benar. Kemudian juga kita menghindari judul itu berkonotasi negatif. Jadi dia punya makna ganda selain dengan apa yang sudah tersurat ya, tertulis. Jadi ada istilah yang tersirat dari yang tertulis. Nah, itu kita hindari kata-kata seperti itu. Kemudian di dalam judul itu juga tidak diperkenankan untuk menggunakan tanda seru di akhir judul itu sendiri, gitu ya. Dan judul karakteristik berikutnya boleh berupa pertanyaan dan boleh berupa pernyataan. Jadi itu tergantung kepada kebutuhan dari penelitian itu sendiri, gitu ya. Dan kemudian judul itu tidak berupa sumber kutipan. Jadi kita menghindari judul yang berupa sumber kutipan gitu ya. Karena kalau sumber kutipan itu biasanya ada tanda bintang. Nah, itu kita menghindari, itu kita gunakan untuk menentukan judul. Begitu ya. Jadi ada banyak karakteristik di dalam menetapkan judul, dan di dalam pertimbangan untuk menentukan judul itu sendiri ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan, sehingga ketika kita meneliti judul itu memang betul-betul tepat sasaran, menggambarkan apa yang mau kita teliti, menunjukkan metodenya, menunjukkan pengaruh antar variabelnya, kemudian juga tidak menggunakan frase-frase dan tidak menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti. Gitu ya. Semoga tidak bingung lagi untuk menetapkan judul penelitian, dan semoga judul penelitian itu bisa secara komprehensif menggambarkan apa yang mau diteliti secara lebih tepat dan efektif. Terima kasih.